Apakah kamu sering dengar kalau kamu didorong untuk jadi pengusaha, menjadi bos dari pekerjaanmu sendiri? Mungkin saja dengan memiliki saham dari perusahaan tempatmu bekerja sekarang bisa menjadi cara untuk membuat kamu berpikir tidak lagi menjadi karyawan, tapi menjadi salah satu pemilik bisnis. Ini adalah alasan kenapa beberapa perusahaan sekarang memberikan karyawannya opsi saham. Misalnya bagi karyawan yang sudah bekerja sekian lama atau di posisi tertentu, selain gaji, mereka juga mendapatkan opsi saham sebagai benefit tambahan. Ide ini tentunya menarik. Bayangkan apabila perusahaan tersebut terus bertumbuh, lalu dalam waktu 5 atau 10 tahun kemudian, perusahaan lalu melantai di bursa saham atau dijual kepada perusahaan lain. Manfaat dari aksi korporasi itu tidak hanya dinikmati oleh pemilik bisnis dan para investornya, tapi juga para karyawan yang ada di dalamnya. Mereka mendapatkan sebagian kecil manfaat tersebut karena memiliki saham dari perusahaan itu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa rahasia sebuah bisnis yang sukses. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Pete Stavros yang berjudul The Secret Ingredient of Business Success dan diolah dari berbagai sumber. Apakah mungkin resep untuk meningkatkan kinerja karyawan bukan dari gaji atau bonus yang tinggi, tapi membuat mereka berpikir sebagai pemilik bisnis dengan memberikan kesempatan opsi saham bagi mereka? Ide kepemilikan saham bagi karyawan bukanlah sesuatu yang baru. Tapi sayangnya, ide bisnis ini seringkali dikesampingkan. Padahal, jika dilihat lebih cermat, model bisnis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi si karyawan, tapi juga bagi si pemilik bisnis. Dalam beberapa kasus, sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki setidaknya 30% oleh berbagai grup karyawan dari level yang berbeda, menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, tumbuh lebih cepat, dan lebih kecil kemungkinannya untuk bangkrut. Namun perlu dipahami, model bisnis ini bukan hanya soal bagi-bagi saham kepada karyawan, tapi harus ada komunikasi yang intens. Mereka juga harus mengetahui perkembangan perusahaan, tantangan yang dihadapi, dan sebagainya. Opsi saham tersebut bukan hanya untuk manfaat ekonomi semata, tapi karyawan juga harus diedukasi sebagai pemilik bisnis. Barulah model ini bisa berjalan. Pete bercerita ketika dia berusia 24 tahun dan pertama kali bekerja sebagai seorang investor. Saat itu, tugasnya adalah memastikan transfer uang dari sebuah bisnis yang dijual. Di setiap perusahaan, kecil atau besar, private atau publik, semuanya pasti punya pemilik saham yang merupakan pemilik dari bisnis tersebut. Jadi, ketika nilai perusahaan naik, maka begitu juga dengan kekayaan para pemiliknya. Nah, di perusahaan yang dijual itu, kepemilikan perusahaan bukan hanya di tangan pemilik dan CEO, tapi juga hingga level menengah, misalnya asisten departemen keuangan. Di zaman itu, Pete harus menelpon pemilik saham satu persatu dan memastikan apakah mereka sudah menerima uang yang ditransfer atau belum. Ketika dia menelpon CEO tersebut, percakapannya hanya berjalan sangat singkat. CEO itu hanya bilang, "Iya, sudah terima, terima kasih." Lalu selesai. Namun ketika Pete menelpon asisten keuangan tersebut, dia menjalani sebuah percakapan yang berbeda. Awalnya asisten keuangan itu tidak bisa berkata-kata, namun dia meninggalkan pesan suara untuk Pete. Dengan suara bergetar dan penuh emosional, dia mengucapkan terima kasih dan menjelaskan bagaimana uang tersebut sangat penting untuk membayar uang kuliah anaknya. Padahal jika dibandingkan dengan uang yang diterima oleh CEO, jumlahnya sangat kecil sekali. Tapi dampaknya yang dirasakan justru sangat besar. Inilah yang membuat Pete bertanya-tanya. Bagaimana bila perusahaan membagikan kepemilikan sahamnya bukan hanya hingga karyawan di level menengah, tapi hingga level ke paling bawah? Bagaimana hal ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan mereka, dampaknya pada perusahaan dan masyarakat tempat mereka tinggal? Ide ini mungkin terdengar baru, dan pemilik bisnis merasa ini bukan ide yang buruk. Tapi coba kita balik sudut pandangnya ke sisi karyawan. Bayangkan kamu adalah buruh pabrik dari sebuah perusahaan besar. Belum tentu ini pekerjaan yang kamu cintai. Mungkin saja ada 3 hal yang membuat kamu tidak suka. Pertama,
gaji yang kecil dan selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Kedua, tidak ada insentif untuk bekerja lebih. Kerja ekstra atau tidak, toh gajinya sama aja. Ketiga, merasa tidak punya pendapat. Dia hanya mengerjakan apa kata bos saja. Jadi tidak heran apabila kamu melihat banyak survei kepuasan pekerja, hasilnya kurang baik. Misalnya salah satu survei dari Gallup, 77% karyawan di dunia tidak terhubung dengan baik pada apa yang dikerjakan. 18%-nya secara terang-terangan membenci tempat perusahaan mereka bekerja. Namun perlu dipahami, saham bagi karyawan itu lebih rumit daripada yang terlihat. Ini bukan hanya sekedar bagi-bagi saham kepada karyawan, tapi lebih daripada itu komunikasinya juga harus benar. Misalnya begini, jika pemimpin perusahaan bilang, ya kita ada rencana untuk menjual bisnis ini dalam 5 tahun. Para karyawan jadi berharap-harap dan menunggu kapan perusahaan dijual, agar dirinya mendapatkan sebagian kecil dari keuntungan penjualan bisnis tersebut. Tapi jika ternyata setelah 5 tahun tidak dijual, maka mereka jadi curiga, bener nggak sih? Di sisi lain, ketika perusahaan berani memberikan saham kepada karyawan, maka mereka harus berani terbuka dengan laporan keuangannya. Apakah sekarang kondisinya baik atau tidak, atau sebaliknya. Alhasil, karyawan jadi teredukasi soal bisnis. Setiap kuartal, karyawan dikumpulkan, lalu secara terbuka manajemen mempresentasikan apa yang selama ini sudah baik, apa yang harus diperbaiki, dan apa arahan ke depan. Kemudian, di akhir sesi, karyawan diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini adalah cara agar karyawan merasa didengar dan dihargai. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.